teman pajak, tahu nggak sih pembayaran pajak itu ada jenis-jenisnya loh? Hah? Gimana tuh maksudnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak terus video ini. Halo semua, perkenalkan aku Hana yang akan menemani kalian dalam membahas mengenai jenis-jenis pembayaran pajak dalam tahun berjalan. Kalau bahas mengenai jenis-jenis pajak, pasti teman-teman udah nggak asing lagi kan? Tapi tahu nggak sih, kalau pembayaran pajak itu sendiri juga punya jenis-jenisnya loh. Nah, penting banget nih buat teman-teman mengetahui jenis-jenis pembayaran pajak dalam tahun berjalan. Apalagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah jenis-jenis pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak lain. Supaya nanti kita bisa tahu nih, gimana teknis pembayarannya, gimana teknis pelaporannya, dan gimana nanti pelaporannya di SPT tahunan. Oleh karena itu, yuk kita pelajari. Di dalam tahun berjalan, ada beberapa jenis penghasilan yang dipotong oleh pihak lain. Jenis-jenis penghasilan tersebut adalah penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 21, 22, 23, 24, dan 26 pajak penghasilan. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama, ada pembayaran pajak dalam tahun berjalan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang bisa kita sebut dengan PPh 21. Apa sih PPh 21 itu? Coba kita cek dulu yuk bunyi undang-undangnya. Jadi, secara singkat, PPh 21 mengatur mengenai pemotongan pajak oleh pihak lain di dalam tahun berjalan mengenai penghasilan-penghasilan yang didapatkan dari employment income atau pendapatan dari jasa atau kegiatan lain yang berhubungan dengan penggajian ataupun payroll. Nah, penghasilan tersebut akan dipotong oleh pihak-pihak yang telah diatur di pasal 21 ayat 1 dari huruf A hingga huruf E. Pemotongan ini dilakukan di tahun berjalan, jadi bukan dibayar di akhir tahun, atau istilahnya pembayarannya itu dicicil dulu setiap bulannya mengenai pendapatan yang sudah disebutkan tadi. Untuk memahami lebih lanjut, boleh nih kita masuk ke contohnya. Misalnya, Bapak A merupakan seorang karyawan swasta yang memiliki penghasilan sebesar 20 juta per bulan. Nah, kalau berdasarkan undang-undang, Bapak A ini sudah mendapatkan penghasilan di atas PTKP. Oleh karena itu, Bapak A pasti memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Nah, nanti setiap bulannya, gaji yang diterima oleh Bapak A ini telah dipotong oleh pihak lain yang pada kasus ini merupakan pemberi kerja untuk Bapak A. Kemudian, besarannya itu sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mengetahui besarannya, bisa dicek pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Setelah dipotong oleh pihak lain, wajib pajak akan diberikan bukti potong berupa formulir 1721A1 untuk karyawan swasta atau formulir 1721A2 untuk karyawan negeri. Nah, nantinya bukti potong tersebut akan dilaporkan di SPT tahunan PPh-OP. Jadi, kayak gitulah skema untuk PPh pasal 21. Nah, selanjutnya kita masuk ke PPh pasal 22. Nah, selanjutnya kita masuk ke PPh pasal 22. Jadi, PPh pasal 22 ini mengatur mengenai apa sih? PPh pasal 22 ini mengatur mengenai pemungutan pajak dalam tahun berjalan atas penghasilan yang berkenaan dengan pembelian barang. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab untuk memungut PPh 22 ini? Yuk kita lihat bunyi pasalnya. Kalau PPh 21 itu pemotong pajak memberikan bukti potong kepada wajib pajak, PPh 22 ini juga sama, tapi beda. Jadi, di PPh 22 ini, nanti setelah dipungut, si pemungut pajak akan melaporkan di SPT Masa PPh 22. Barulah nanti wajib pajak akan diberikan bukti pungut berupa SSP, SPCP, atau bukti pemungutan lainnya yang bisa disetorkan di SPT tahunan. Oke, selesai deh pembahasan kita mengenai pajak penghasilan pasal 22. Selanjutnya, kita masuk ke pajak penghasilan pasal 23. Jadi, pasal 23 ini membahas mengenai apa sih? Intinya, PPh pasal 23 ini mengatur mengenai pemotongan pajak dalam tahun berjalan oleh pihak lain mengenai pendapatan dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan. Pelaporannya dilakukan oleh pemotong pajak melalui SPT Masa PPh 23. Nah, sama nih seperti jenis-jenis yang sudah kita bahas sebelumnya, nantinya wajib pajak akan mendapatkan bukti potong berupa SSP atau bukti potong yang bisa dilaporkan di SPT tahunan wajib pajak. Biar lebih paham, yuk kita masuk ke contohnya. Misalkan, PT EYE merupakan perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya. Nah, pada periode tertentu, PT EYE mau mengeluarkan dividen bagi para pemegang sahamnya. Dengan catatan pemegang saham ini merupakan wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap, maka akan berlaku ketentuan yang diatur di dalam PPh pasal 23 ini. Jadi nanti, PT EYE memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas dividen yang ia berikan dan melakukan serangkaian prosedur yang sudah kita bahas sebelumnya.
Oke, selesai deh pembahasan kita mengenai pasal 23. Selanjutnya kita masuk ke PPh pasal 24. Nah, PPh pasal 24 ini lumayan unik dan seru nih. Jadi, PPh pasal 24 itu mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan yang didapatkan dari luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri. Pemotong dari PPh 24 ini merupakan pihak yang memberikan penghasilan, baik badan maupun orang pribadi. Setelah kita membayar pajak di luar negeri, nanti kita bisa membuktikan bahwa kita telah membayar pajak atas penghasilan tersebut dengan melampirkan yang pertama, laporan hasil keuangan dari luar negeri, atau fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri, atau dokumen pembayaran pajak yang telah disampaikan di luar negeri. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita pakai contoh yuk. Nih, misalnya, Tuan Adi merupakan seorang konsultan internasional yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Nah, karena Indonesia menerapkan asas worldwide income, jadinya penghasilan dari luar negeri ini juga bakal dikenakan pajak di Indonesia. Namun, untuk menghindari double taxation, Tuan Adi bisa membuktikan bahwa ia telah membayar pajak atas penghasilan dari luar negeri di negara tersebut. Kemudian nanti, ia bisa melaporkannya di SP tahunan deh, jadi nggak ada double taxation di sini. Oke, sekarang udah ngerti kan? Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu pasal 26. Pasal 26 ini merupakan sedikit kebalikan dari pasal 24. Jadi, kalau pasal 26 ini mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Kemudian, penghasilan tersebut akan dilaporkan oleh pihak dari dalam negeri dan dilaporkan di SPT Masa PPh 26. Dan sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pemotongan PPh pasal 26 ini juga harus melampirkan bukti. Dan bukti pemotongan ini harus dibuat 3 rangkap karena diperuntukkan untuk yang pertama, wajib pajak luar negeri, yang kedua, KPP, dan yang ketiga untuk arsip bagi si pemotong. Dan PPh pasal 26 ini bersifat final ya teman-teman, dicatat ya. Jadi intinya, biar kita lebih paham nih, kenapa sih ada pembayaran pajak dalam tahun berjalan dan dipotongin oleh pihak lain? Sebenarnya tujuannya untuk mengedepankan asas convenience. Jadi di mana kita tidak merasa bahwa kita telah dipotong pajaknya, sehingga tingkat compliance kita bakal tinggi dan akan meningkatkan pendapatan bagi negara dari sektor pajak. Nah, kan dia dibayar dan dipotongin nih pajaknya. Terus habis itu langkah selanjutnya ngapain sih? Nah, ketika teman-teman pajak mau melaporkan SPT tahunan, pajak-pajak yang telah dibayar di tahun berjalan tersebut bisa dijadikan sebagai kredit pajak. Kredit pajak itu bisa jadi pengurang dari pajak terhutang. Dengan syarat, bukti-bukti yang sudah disampaikan ke wajib pajak tersebut harus disimpan dan nanti akan dilaporkan di SPT tahunan. Nah, setelah kita membahas mengenai jenis-jenis pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak lain, aku harap teman-teman pajak bisa membedakan mengenai jenis-jenis tersebut ya. Jangan lupa ya, bukti potong atau bukti pungut yang telah diterima oleh teman-teman tetap harus dilaporkan di SPT tahunan. Jangan sampai lupa ya. Dadah!